Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andika Ramukti dengan NIM 063-19031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga EPSK 2 saya, yaitu mengenai mengidentifikasi risiko ergonomi akibat postur kerja. Baik, yang pertama adalah Standardized Nordic Questionnaire. Di sini saya akan mengisi kuesioner. Yang pertama adalah apakah dalam 12 bulan terakhir mengalami gangguan seperti nyeri, rasa tidak nyaman, mati rasa pada bagian leher ya, pada shoulder ya, upper back ya, elbow ya, wrist atau hand ya, lower back ya, kemudian di hips, ke thigh ya, di knees ya, dan di feet atau English ya. Lalu yang selanjutnya, selama 12 bulan terakhir, apakah ada aktivitas yang tidak dapat dikerjakan, seperti misalnya pekerjaan rumah, hobi, karena masalah tersebut. Waktu itu saya pernah mengalaminya, sehingga saya menjawab pada leher neck ya, shoulder ya, upper back ya, kemudian elbow ya, British hand ya, lower back ya, hips atau thigh ya, knees ya, English atau feet ya. Kemudian, apakah selama 12 bulan terakhir, apakah pernah memeriksakan diri ke dokter? Belum, semuanya belum. Yang selanjutnya adalah, apakah selama 7 hari terakhir mengalami masalah tersebut? Ya, terutama karena sedang pada praktikum pengacara industri manufaktur 1, sehingga jawabannya ya, semua. Baik, yang selanjutnya adalah reba. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ini posisi belajar saya seperti ini. Kemudian posisi dari leher sedikit menghadap ke bawah 25 derajat dan leher sedikit miring ke samping. Posisi punggung membungkuk sekitar 30 derajat. Bagian postur kaki atau leg, posisi kaki dari operator sedang duduk dengan posisi menekuk. Kemudian pada posisi tersebut tidak terdapat beban. Posisi dari lengan mengarah ke bawah untuk menggerakkan mouse dengan sudut 40 derajat dan bahu mengangkat sedikit ke atas. Posisi penggelangan bergerak ke kanan dan ke kiri memegang mouse dengan baik. Lalu ada pengulangan gerakan dan rentang waktu singkat, diulang lebih dari 4 kali per menit, yaitu dalam permenit itu menggerakkan mouse berkali-kali. Baik, berikut merupakan tabel dari reba. Yang pertama adalah bagian A, neck trunk and leg analysis. Step 1, locate neck position. Pada posisi leher karena lebih dari 20 derajat sehingga namanya ini plus 2. Kemudian selanjutnya adalah step 1 aja, adjustnya if neck is side bending plus 1, sehingga 2 tambah 1 menjadi 3, sehingga neck score yang dihasilkan berjumlah 3. Sehingga pada tabel kita bulatkan di nomor 3. Yang selanjutnya step 2, locate trunk position. Posisinya itu 3 yang ini. Kemudian untuk ininya tidak ada, step 2 aja, sehingga transportnya adalah 3. Nah, kita mengisi di trunk transportnya itu 3. Kemudian di step 3 atau leg, di sininya 2 dan ada tambahan 2 karena lebih dari 60 derajat kaki saya menekuk, sehingga 2 tambah 2 menjadi 4. Sehingga pada tabel A dihasilkan untuk step 6-nya skor A itu point row in tabel C itu 8. Maksudnya di step 4 dihasilkan 8. Lalu yang selanjutnya adalah di step 5, head force atau load score, karena tidak ada beban sehingga ininya 0 atau kurang lebih dari 11 lbs. Sehingga pada step 6 atau skor A, point row in tabel C-nya berjumlah 8. Karena 8 tambah 0 berjumlah 8. Lalu yang selanjutnya di bagian B atau arm and wrist analysis.
pada step 7 locate upper arm position-nya berada di posisi ini di antara 20 sampai 45 derajat sehingga dihasilkan jumlahnya adalah 2. Kalau untuk step 7A di adjust hip shoulder is raise itu plus 1 sehingga bahunya agak naik. Sehingga 2 ditambah 1 menjadi 3. Kita isi di tabel B-nya di upper arm squat-nya itu 3. Lalu pada step 8 atau locate lower arm position yaitu berada di posisi yang 1 sehingga lower arm squat-nya adalah 1. Lower arm-nya di tabel B 1. Lalu pada step 9 locate wrist position berada di poin yang ini sehingga ditambah 2 sehingga wrist squat-nya adalah 2. Sehingga pada step 10 look up posture squat interval B-nya adalah di pertemuan 2 dan 3 ini dihasilkan squat-nya 4. Lalu untuk step 11 add coupling squat karena di sini ada well fitting handle and mid range forward grip sehingga coupling squat-nya adalah 0. Jadi 4 ditambah 0 jadi 4 sehingga di squat B-nya ditulis 4. Untuk mengisi tabel C yang ungu ini squat B ditulis ini 4 dan squat A yang warna hijau ditulis 8 sehingga pada pertemuannya adalah di diskon 9. Maka tabel C squat-nya itu adalah 9. Untuk activity squat karena body part unheld for longer than 1 minute static sehingga dihasilkan maksudnya di repeat semua action 1 dan 4 kali per menit. Jadi di activity squat-nya adalah 1. 9 tambah 1 sehingga rebaya squat-nya adalah 10. Lalu untuk yang tabel rula. Posisi dari leher sedikit menghadap ke bawah 25 derajat dan leher sedikit miring samping. Posisi punggung membungkuk sekitar 30 derajat. Bagian postur untuk kaki, legs posisi kaki dari operator untuk saya sendiri. Sedang duduk dengan posisi lutut menekuk. Lalu pada posisi tersebut tidak terdapat beban. Posisi dari lengan mengarah ke bawah untuk menggerakkan nus dengan sudut 40 derajat dan bahu mengangkat sedikit ke atas. Posisi penggelangan bergerak ke kanan dan ke kiri, memegang mus dengan baik. Ada pengulangan gerakan dan rentang waktu singkat, diulang lebih dari 4 kali per menit. Itu diulang untuk menggerakkan musnya. Baik, berikut adalah tabel rulanya. Pada bagian A atau arm and wrist analysis, pada step 1, locate upper arm position berada di posisi antara 20 sampai 45 derajat sehingga dapat squatnya adalah 2. Pada step 1A di adjust shoulder karena agak naik sedikit sehingga agak naik jadi ditambah 1 sehingga 2 tambah 1 menjadi 3. Sehingga pada tabel A upper arm-nya itu squatnya adalah 3. Lalu pada step 2 locate lower arm position karena berada di posisi yang berjumlah squatnya 2 dan tangan itu bergerak karena yang satu untuk mengetik, yang tangan kiri mengetik dan yang tangan kanan untuk memegang mouse dan menggerakkan mouse sehingga ditambah 1. Sehingga 1 tambah 2 menjadi 3. Sehingga pada tabel A di lower arm-nya itu di squat-nya itu berjumlah 3. Jadi kita tandai 3. Kita tandai 3. Sini ya. Lalu yang selanjutnya adalah di step 3. Step 3 locate wrist position berada di posisi yang menekuk ke bawah untuk memegang mouse sehingga squatnya adalah 3 dan bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga ditambah 1. 3 ditambah 1 menjadi 4 sehingga wrist squatnya adalah 4. Kita tulis di tabel A wrist squatnya adalah 4. Lalu yang selanjutnya adalah step 4 atau wrist twist. Jadi it wrist is at or near end of range sehingga didapatkan squatnya adalah 2. Pada wrist twist-nya itu kita tuliskan 2. Sehingga pada pertemuannya itu di 3 dan 2 ini adalah 5. Sehingga pada postur squat A adalah 5. Lalu step 6 add muscle squat yaitu off or if action repeat occurs 4 kali per menit karena kejadiannya itu diulangi lebih dari 4 kali per menit sehingga didapatkan pilihannya yang ini sehingga ditambah 1. Lalu yang selanjutnya step 7 atau at first
load squad karena bebannya tidak ada beban atau lebih kecil dari 4,4 lbs sehingga squadnya adalah 0. Maka pada step 8, 5 tambah 1 tambah 0 sehingga jumlahnya adalah 6. Dan pada tabel C, wrist arm squat-nya ditulis 6. Kemudian pada bagian B atau neck trunk and leg analysis, pada step 9 locate neck position berada di posisi yang lebih dari 20 derajat yaitu tambah 3. Dan step 9A adjust-nya itu adalah if neck is twist tambah 1. 3 tambah 1 menjadi 4. Sehingga di neck squat-nya itu adalah 4. Di sini nih di neck posture squat-nya adalah 4. Lalu yang selanjutnya adalah step 10, locate trunk position berada di posisi 20 sampai 60 derajat sehingga mendapat squat adalah 3. Lalu di step 10A adjust-nya if trunk is side bending, jadi tambah 1. 3 tambah 1 menjadi 4 sehingga trunk squat-nya itu adalah 4 pada B ini. Lalu pada step 11 atau leg, if leg and feet are supported karena ada bantuan kaki juga gerak ini jadi tambah 1 sehingga di leg squat-nya adalah 1. Maka pertemuannya adalah di tabel B ini adalah 7. Itu berada di step 12, look up posture squat in tabel B. Lalu pada step 13, add muscle squat-nya karena diulang lebih dari 4 kali per menit tambah 1 sehingga muscle use squat-nya adalah 1. Lalu pada step 14, add force atau load squat-nya karena tidak ada beban atau lebih kurang dari 4,4 lbs sehingga squat-nya adalah 0. Maka pada step 15, pen kolom inta BC-nya adalah 7 tambah 1 tambah 0 adalah 8. Sehingga pada tabel C di neck trunk leg squat-nya itu 7 plus atau 7 ke atas sehingga kita isinya di 7 plus. Maka pertemuan antara loose arm squat dan neck trunk leg squat berada di squat nomor 7 sehingga rula squat-nya adalah 7 atau investigate and implement change. Maka kesimpulannya adalah pada pengukuran risiko postur dengan menggunakan reba didapatkan squat berjumlah 10, yang artinya berisiko tinggi harus diselidiki dan menerapkan perubahan. Dan pada pengukuran risiko postur dengan menggunakan rula didapatkan squat berjumlah 7, yang artinya harus diselidiki dan menerapkan perubahan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.